Halo Sobat Anime, di video kali ini Petualang Anime akan membahas Spoiler Zero Season 2 Part 14 yang berisi kemunculan Meili dan siasat Subaru menghadapi Guild Tilao. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Sebagai refresh part sebelumnya, setelah Subaru gagal meyakinkan Beatrice membatalkan kontraknya, keadaan semakin diperburuk dengan kemunculan Elsa yang menargetkan Subaru dan teman-teman. Untungnya, kemunculan kembali Garfield yang datang dari lantai atas mansion yang rubuh dapat mencegah Elsa membunuh Subaru. Akan tetapi, kedatangan Garfield diikuti dengan Magic Beast berbentuk kuda nil hitam yang ukurannya 3 kali lebih besar dari kuda nil normal yang Subaru tahu. Sekilas, terlihat anak kecil yang menaiki Magic Beast berbentuk kuda nil. Anak kecil itu adalah Meili Poltrot. Meili lalu mengeluh kepada Elsa. Dikarenakan Elsa yang terlalu menikmati pertarungan, itu membuat Meili ditugaskan oleh Mama untuk membantu penyerangan di mansion. Usut punya usut, Elsa yang berhasil mengejar rombongan Subaru, itu semua berkat Meili yang menggunakan kuda nil hitamnya untuk menghambat pergerakan Garfield. Tidak sanggup menghambat pergerakan Garfield, Meili lalu meminta bantuan Elsa untuk menghadapinya. Melihat penampilan Meili, Subaru teringat dengan kejadian serangan Magic Beast di mansion beberapa waktu lalu. Dengan perkataan Petra yang mengenali Meili, itu semakin memperkuat spekulasi Subaru bahwa semua masalah, mulai dari pencurian di gudang barang, sampai masalah penyerangan Magic Beast di dekat mansion, itu semua telah diatur oleh Roswaal dengan membayar Meili dan Elsa untuk melakukan pekerjaan kotornya. Seperti biasa, Subaru mengeluarkan celoteh khasnya dengan memberi saran, jika Elsa suka membelah perut, kenapa tidak mencoba membelah perutnya sendiri? Meili setuju dengan ide Subaru, tapi Elsa menjawab dia sudah sering membelah perutnya sendiri, sampai-sampai itu membuatnya bosan. Perkataan Elsa membuat Meili dan Subaru merinding jijik mendengarnya. Garfield yang berada dalam posisi siaga bertanya apakah Subaru memiliki rencana menghadapi musuh di hadapan mereka. Mengingat jumlah petarung dan orang yang diselamatkan belum sesuai rencana, Subaru menyarankan ide gila dengan meminta Garfield menghadapi Elsa dan Meili sekaligus. Tidak ada pilihan, Garfield menyetujui rencana Subaru. Menggertakkan gigi sebagai sinyal bersiap bertarung melawan Elsa dan Meili, Subaru, Otto, Petra, dan Frederica kemudian segera berlari meninggalkan Garfield. Subaru mencoba meminta Otto menggunakan Divine Protection of Anima Whispering yang dimilikinya untuk bernegosiasi dengan Magic Beast. Tapi ide Subaru dengan segera ditolak oleh Otto dengan berkata, Magic Beast tidak dapat diajak berbincang dan cenderung berkata, aku akan mencabik-cabik dan menelanmu. Melihat Magic Beast mengelilingi mansion, Frederica mengusulkan untuk membawa semua orang keluar dari mansion melalui pintu rahasia di kamar Roswaal. Kembali ke pertarungan Garfield dan Elsa. Elsa meminta Meili tidak mengganggu pertarungannya dengan Garfield. Tapi Meili menolak dengan berkata, dia menerima perintah dari Mama untuk membantu Elsa dalam misi pembunuhan di mansion agar pekerjaan dapat cepat selesai. Menghiraukan perkataan Meili, serangan pisau kukuri dan Magic Beast dengan segera menghujam tubuh Garfield. Garfield berhasil mengimbangi serangan Elsa dengan sebuah tendangannya. Tendangan Garfield setara dengan tembakan bola meriam yang membuat Elsa terpental hingga ke dinding mansion. Serangan itu membuat lengan kiri dan pisau kukuri Elsa retak dan patah. Elsa dengan tenang berkata, tangannya akan segera pulih kembali. Garfield lalu mendecakkan lidah karena melihat musuh mempunyai kemampuan regenerasi yang luar biasa. Meili tertawa di sela-sela pertarungan. Dia berkata rombongan Subaru dan teman-temannya saat ini pasti sudah mati. Karena selain kuda nil hitam bersamanya, pada penyerangan kali ini, Meili juga membawa Magic Beast kesayangannya, yaitu Guild Tilao. Garfield tidak terpancing provokasi Meili. Garfield lalu berkata dia percaya pada Subaru. Mengingat Subaru pernah mengalahkannya, Garfield yakin Subaru pasti dapat mengalahkan Magic Beast andalan Meili. Beralih ke rombongan Subaru,
keluar dari kandang singa, jatuh ke lubang buaya adalah pepatah yang cocok menggambarkan rombongan Subaru saat ini. Di lorong mansion kini dipenuhi beberapa Magic Beast. Terlihat Magic Beast berbentuk ular kepala dua dan tikus bersayap. Berkat siasat licik Subaru, Subaru memaksimalkan kekuatan batu peledak Otto dan cakar Frederica. Rombongan itu berhasil membunuh Magic Beast tanpa kesulitan. Tapi saat mereka mencapai pintu rahasia di lantai 3, tak disangka pintu itu dijaga oleh Magic Beast berbentuk chimera bernama Guiltilau. Menganalisa informasi tentang apa itu Guiltilau dari Frederica dan Otto, Subaru pada awalnya merasa depresi. Namun setelah melihat pandangan mata Petra dan Frederica yang berharap Subaru dapat menyelesaikan masalah, Subaru tiba-tiba berkata, sudah saatnya menggunakan jiwa sains untuk melawan Magic Beast itu. Mengolah informasi bahwa Guiltilau adalah Magic Beast yang peka terhadap suara dan sangat lemah terhadap api, rombongan Subaru membagi kelompoknya menjadi 2. Frederica, Rem, dan Petra tetap mengawasi lantai 3. Sementara itu, Subaru dan Otto bertugas memancing Magic Beast Guiltilau masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan. Rencana Subaru akhirnya dimulai, memanfaatkan sedikit sihir air dan sihir angin yang dimiliki Otto. Subaru terpikirkan menyamarkan sihir itu untuk membuatnya seperti suara hentakan kaki. Tidak diduga, rencana mereka berhasil memancing Guiltilau mengikuti asal suaranya. Menuntun Guiltilau masuk dalam sebuah ruangan. Ruangan itu tidak terlalu besar dan hanya terdapat rak dan meja. Guiltilau kemudian mencabik-cabik lemari yang mengeluarkan suara hentakan kaki. Berhasil meremukan lemari tersebut, Guiltilau dibuat bingung karena lemari itu ternyata kosong dan hanya berisi pakaian kotor yang menyamarkan bau manusia di dalamnya. Seketika, sebuah tali yang terikat dalam rak jatuh bersamaan dengan kendi berisi minyak menumpahi tubuh Guiltilau. Dengan sebuah trik bernama ledakan debu, tiba-tiba kantung berisi tepung berserakan di dalam ruangan itu. Dan segera Subaru melemparkan sebuah lilin yang memicu ledakan di dalam ruangan itu. Guiltilau yang bersimbah minyak terbakar hangus oleh api yang dibencinya. Rencana Subaru dan Otto terbukti berhasil, tapi kobaran api yang terlalu besar membuat api itu cepat dan melahap bagian barat mansion Roswell. Menyerah memadamkan api di mansion, Subaru dan Otto kembali bertemu Frederica di lantai 3. Dan berkata dibandingkan dengan nyawa, kebakaran mansion ini tidak ada artinya. Menanggapi celotehan Subaru, Frederica hanya berkata, bersiap-siaplah menerima omelan Ram. Karena Ram memiliki hubungan yang erat dengan mansion ini. Meminta maaf atas kebakaran yang dia sebabkan, Subaru melanjutkan rencana evakuasinya, yaitu dengan meminta Frederica membawa Rem, Petra, dan Otto untuk segera menjauh dari mansion melalui jalan rahasia. Petra menolak perintah Subaru karena enggan meninggalkan Subaru sendirian di dalam mansion. Tapi Subaru berkata, masih ada satu orang lagi yang perlu dia selamatkan. Selama itu belum tercapai, Subaru belum bisa pergi dari mansion. Meski berat menerima permintaan Subaru, akhirnya Frederica, Otto, dan Petra pergi meninggalkan Subaru. Mereka semua melarikan diri melewati jalur rahasia di ruangan Roswell. Nah, sekian pembahasan part 14-nya. Selanjutnya akan ada part 15-nya. Sebagai penutup, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kalau kata petualang anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa!